Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi FOMO atau Fear of Missing Out di market kripto. Nah, sebelum video ini saya mulai, saya ingin mengungkapkan ke teman-teman bahwa nothing I say is financial advice. Cryptocurrency merupakan aset yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi sebelum teman-teman mengambil keputusan keuangan apapun, teman-teman harus memiliki konsiderasi yang sangat tinggi. Nah, pertama, apa sih sebenarnya FOMO? FOMO itu singkatan dari fear of missing out atau suatu perasaan ketika kita ketakutan ketinggalan sesuatu. Oke. Jadi FOMO ini ada kebalikannya yaitu adalah JOMO, joy of missing out atau kesenangan, kebahagiaan ketika kita udah melewati fase FOMO ya dan biasanya kita nggak menyesal dengan keputusan itu. Jadi JOMO ini timbul ya setelah adanya FOMO. Namun entah itu FOMO, entah itu JOMO, karena ini kan merupakan suatu istilah ya, slang, singkatan-singkatan tertentu yang lahir di era modern ini ya, terutama dengan adanya sosial media. FOMO sendiri merupakan suatu perasaan, sama seperti perasaan apapun, ini pun bisa hilang, sifatnya bisa sesaat. Jadi sama aja kayak teman-teman merasa sedih, merasa serakah, merasa jumawa itu merupakan hal yang bisa muncul tapi bisa hilang juga. Jadi pertama teman-teman harus pahami bahwa FOMO itu adalah perasaan dan perasaan itu juga bisa hilang. Oke? Saya pun pernah merasakan FOMO, setiap hari pun kadang FOMO juga ya, meskipun saya udah di market cukup lama dengan semua resources yang saya miliki pun saya tuh kadang juga FOMO ya, manusiawi. Oke? Seperti yang saya bilang FOMO itu seperti perasaan. Sama seperti kadang saya juga merasa sedih, kadang saya juga merasa senang. Itu pun hal yang tidak bisa teman-teman hindari. Namun bisa teman-teman kendalikan. Itulah yang menyebabkan kadang orang ini entry di pucuk. Maksudnya apa? Harga dari suatu aset seperti kripto, seperti Bitcoin, ini udah naik signifikan, ratusan persen. Teman-temannya udah ngomongin, kerabatnya ngomongin, teman SMA-nya ngomongin, sosial media setiap kali dia scroll ada ya tentang Bitcoin, kemudian portal-portal berita itu selalu membicarakan Bitcoin, sehingga apa yang terjadi? Mereka yang FOMO merasa ketinggalan. Oke, saya harus membeli sekarang sebelum harganya lebih tinggi lagi dan saya nanti ketinggalan ya pesawat yang terbang ini. Itulah mengapa banyak orang itu cenderung FOMO dan entry di pucuk ya saya bilangnya, membeli di harga paling tinggi. Nah ini data dari CryptoQuant menunjukkan kalau aktivitas retail yang berlebihan atau ketika retail itu kembali dan transaksi, yang ada itu market mengalami koreksi yang signifikan atau kita bisa bilang sebagai market top ya. Ini di 2018 sama ya, retail mulai FOMO, market top. Kemudian kita lihat juga di 2021 retail FOMO, market top. Nah, FOMO itu sempat terjadi kemarin di Maret 2024. Namun sekarang masih belum ada tanda ya. Retail ini mulai kembali dan FOMO. Jadi so far ini masih belum ada pertanda FOMO, tapi bukan berarti masuk Bitcoin sekarang pun ideal ya. Nanti kenapa ya akan saya jelaskan lebih detail. Alasan dari orang ini merasa FOMO atau fear of missing out itu adalah rasa serakah. Karena pada dasarnya ada dua spektrum di dalam market, spektrum emosi. Fear, rasa takut, dan juga greed, rasa serakah. Fear itu terbentuk ya ketika harga ini biasanya turun. Dan orang-orang merasa bahwa oke, ini harganya akan terus mengalami penurunan, saya harus jual sekarang, kalau enggak ntar lebih turun lagi ya, itu fear. Sementara greed ya, ini terjadi ketika harga ini naik berkali-kali lipat dan orang merasakan ini akan naik terus, saya harus membeli sekarang. Saya harus melipat gandakan uang saya sekarang. Itulah yang menyebabkan yang namanya greed atau keserakahan ya, kerakusan. Dan market ini biasanya selalu menghukum market ya, ketika orang ini dalam keadaan yang sangat serakah atau ketika mereka dalam fase extreme greed yang sangat tinggi. Jadi keadaan-keadaan seperti ini ya, ini sekarang extreme greed, kemarin extreme greed, minggu yang lalu extreme greed, tapi bulan yang lalu ya ketika Bitcoin masih belum di 90.000 orang masih greed aja, tapi belum extreme greed. Tapi udah mendekati hampir 100.000 USD, wah orang rasa serakahnya tambah tinggi buat entry dan masuk sekarang. Jadi biasanya ya market itu akan berbalik menghukum ya, ketika market ini semua orang sedang harapannya ini paling banyak. Jadi ketika seluruh dunia ini berharap pada satu hal tersebut tidak akan terjadi. Dunia ini hanya mengabulkan keinginan sedikit saja orang yang memiliki kepercayaan ketika semua orang udah hilang.
ya. Jadi kemana ya kalian semua ketika Bitcoin bottom di 2022 ya, 2023 awal ya, ketika semua orang tidak ngomongin tentang Bitcoin, sepi ya waktu itu ya, 2023 awal sepi, 2023 akhir sepi, 2024 awal bahkan masih sepi. Sekarang 2024 akhir ketika mendekati 100.000 baru rame ya. Nah, data dari The Knowledge Academy ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu merasa FOMO atau fear of missing out. Pertama ini adalah social media influence yang sangat tinggi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita hidup di era digital di mana kemana-mana orang itu pakai sosmed, buka sosmed, posting di sosmed, dan itu yang menyebabkan ya peer pressure ya atau tekanan dari orang-orang sekitar yang sangat tinggi ya. Biasanya mereka yang udah cuan ya mereka akan mengajak temennya yang lain untuk mau cuan ya dengan embel-embel, "Wah aku cuan berkali-kali lipat, ratusan persen dari Bitcoin. Masa kamu nggak mau beli?" Nah, tekanan itu ya yang akhirnya menyebabkan orang ini menjadi FOMO. Ya, ini jadi lingkaran setan FOMO. Nah, tekanan tersebut kalau dia tidak mengiyakan ya akan muncul namanya low self esteem atau mereka merasa rendah diri dibandingkan dengan temennya yang udah cuan di kripto. Wah, dia aja kurang pinter dari saya dulu rankingnya lebih bagus di sekolahan. Kok dia bisa cuan? Masa saya nggak bisa ya? Dan akhirnya dia FOMO ya untuk membeli kripto, untuk beli Bitcoin. Dan keempat, ya ini adalah fear of exclusion. Ya dia merasa tidak belongs ke dalam kelompok tertentu. Biasanya terjadi ketika misalkan satu circle SMA ada 5 orang ya. 4 orang ini semuanya invest di Bitcoin. Nah, terus dia sendiri nih yang nggak invest. Terus ya tiba-tiba masuk dalam circle tersebut ya 4 orang ini ngomongin tentang kripto terus, Bitcoin terus ya, cuan udah berapa banyak, koin ABC. Nah, satu orang yang merasa dia tidak belongs ya di dalam 4 ini, dia pasti akan FOMO ya dan dia juga mau nggak mau ya karena 4 teman saya, bestie saya ini beli kripto semua, beli Bitcoin semua, ya mau nggak mau ya saya juga harus beli Bitcoin. Nah, dan terakhir ini over commitment ini terjadi ketika seseorang ini mengusahakan terlalu berlebihan di atas kapasitas yang ia miliki. Jadi ini biasanya terjadi ya karena misalkan FOMO kripto. Terus mikir ya temennya aja bisa cuan ya 3 kali lipat. Terus dia berpikir berarti semua uang saya bisa saya masukkan di sini dan saya bisa cuan. At least kayak teman saya, at least nggak 3 kali lipat lah, 2 kali lipat. Padahal kita nggak tahu juga, mungkin temannya ini juga masuk dengan uang dingin, tapi orang yang merasa self esteemnya rendah dan dia mau FOMO ini, mungkin semua duitnya ditaruh di kripto ya, dan itu yang menyebabkan ya market top, harga koreksi dan dia menerima yang namanya kerugian investasi. Nah, saya tadi udah jelasin ya apa itu FOMO, mengapa FOMO terjadi dan apa bahayanya FOMO. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ke teman-teman bagaimana cara mengatasi FOMO. Pertama ini adalah kenali diri sendiri lebih jauh. Coba ya buka kamar mandi ya ada kaca, terus kita ngaca ke diri kita sendiri ya, siapa diri kita. Ini saya punya yang namanya tabel kenali diri ya. Pertama, coba tanya ke diri sendiri, siapa saya? Usia saya berapa? Apakah saya anak muda, apakah saya orang tua? Kalau muda ya, teman-teman, jatah gagalnya banyak. Saya lebih aman buat pelajarin kripto ya. Tapi kalau udah tua ya ini biasanya kan cenderung pengennya stabil ya, pengennya aman. Boleh lah ya punya exposure di kripto, tapi mungkin ya porsinya ini tidak setinggi ya anak-anak muda ya. Kemudian pekerjaannya apa? Sumber penghasilannya apa? Apakah itu uang kalian sendiri atau kalian ini belum bekerja tapi uang orang tua ya? Kalau itu jangan. Berarti saya belum punya uang, ya berarti saya harus bekerja kalau saya mau investasi. Gak ada yang melarang ya misalkan under 20 terus mau investasi itu nggak apa-apa. Cuman itu kamu harus investasi dengan uang kamu sendiri. Kalau kamu nggak punya uang ya kamu part time, kamu bekerja paruh waktu. Kamu dapetin uangnya. Buat kamu investasikan. Karena dulu ketika saya masih SMA ya, saya mau usaha apapun itu saya ikut lomba-lomba dulu ya, terus dapat duit dari lomba baru saya investasikan ke bisnis saat itu. Jadi saya nggak pernah meminta ya uang orang tua saya untuk saya mau FOMO kripto. Ya, itu hal yang kurang tepat. Nah, kedua ya lihat level keuangannya. Apakah kalian ini punya urgensi utang untuk dibayar? Apakah tabungan kalian cukup? Apakah udah punya dana darurat? Jangan sampai nih misalkan udah kerja, dapat gaji UMR, punya tanggungan KPR rumah, tapi mau all in kripto. Itu hal yang kurang tepat. Mengapa? Ya karena kalau teman-teman mau investasi di kripto harus uang dingin dan jangan uang yang harus teman-teman bayar cicilan ya, bayar UKT sekolah,
bayar kredit rumah dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Dan ketiga ya, level pengetahuannya di mana? Kamu mau FOMO kripto, tapi kamu baca chart nggak bisa. Oke, kamu nggak tahu entry-nya di mana, kamu nggak tahu exit-nya di mana, kamu nggak tahu apa itu naratif, fundamental kripto lihatnya itu seperti apa. Jadi harus sadar diri. Oke, saya FOMO kripto, tapi saya udah pelajari semuanya. Saya mau entry sekarang nih Bitcoin. Oke, memang risk to reward-nya nggak terbaik, tapi saya tahu ini masih bisa naik 30% lagi. Nanti kalau udah 30%, saya mau out ya secara teknikal. Terus kalau dia drop dari level sekian, saya akan cut loss. Yaitu bijak ya, memiliki pengetahuan level keuangan yang dibutuhkan ya untuk teman-teman mau berinvestasi di sini. Dan terakhir ya, tujuannya apa sih kamu investasi? Kalau tujuannya oke, saya mau kaya, ya kamu harus siap sama resikonya. Pelajarin caranya. Kalau yang lain-lain, misalkan kamu ini udah kaya ya dari keluarga yang kaya. Berarti tujuannya apa? Ya mempertahankan kekayaan keluarga ya supaya nggak kena yang namanya inflasi. Itu pun harus disesuaikan ya dengan strateginya. Oke, kalau saya mau defensif, saya udah relatif kaya, mungkin juga kaya bukan dari keluarga ya. Saya udah rintis bisnis 10 tahun, saya punya 2 digit ya, miliar. Saya mau lebih safe, oke, saya harus pelajari Bitcoin. Kapan entry Bitcoin? Kapan keluar Bitcoin? Oke, kapan membeli tepat? Berapa banyak membeli yang tepat? Jadi harus disesuaikan sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman masing-masing. Nah, ini data dari Blockworks ini menunjukkan bahwa orang yang menginvestasikan lebih dari 25% dari total kekayaan yang ia miliki, ini mereka memiliki risk exposure yang sangat tinggi, di mana data ya menunjukkan orang yang total net worth-nya itu lebih dari 25% di kripto itu hanya 3% orang. Sementara 30% ya orang atau yang lebih mayoritas ya 30% dan 34%. Jadi 64% ini hanya maksimal di 2,49%. Jadi artinya apa? Kalau mereka punya kekayaan ya 100 juta, hanya 2,5 juta di kripto. Kalau mereka punya 1 miliar, mereka ini punya kripto hanya 25 juta. Jadi hanya sekedar punya-punya aja. Apakah bisa naik secara signifikan? Ya relatif ya. Tapi apakah mereka aman? Ya jauh lebih aman. Tapi kalau orang ini ya yang 3% ini, top 3%, ini mereka memiliki lebih dari 25%. Misalkan mereka punya uang 100 juta, 25 jutanya di kripto itu udah sangat tinggi risikonya. Ya, dari 25 juta itu kalau kriptonya tiba-tiba drop 50%, ya dia kehilangan 12,5 juta. Yang mana itu adalah 12,5% dari total kekayaannya. Ini gimana kabarnya ya teman-teman yang 80-90% di kripto. Kalian mengekspos diri kalian terhadap risiko yang sangat amat tinggi. 2, selalu berpikir yang terburuk sebelum yang terbaik. Saya selalu pelajari banyak sekali top trader di dunia ini, entah itu di kripto, di saham, ya, di obligasi, di aset apapun. Mereka ini selalu berpikir dulu tentang risikonya. Jadi mereka masuk ke market itu 100% siap hilang duitnya. Kalau uangnya balik atau itu berlipat ganda itu adalah bonus. Jadi teman-teman juga harus memiliki mindset yang sama. Karena kalau kebalik, oke, saya FOMO, saya mau cuan, teman saya naik sekian, naik sekian, naik sekian. Tapi kalau itu tidak terjadi di kamu keselnya ini luar biasa. Damage perasaan yang kamu dapatkan ini jauh lebih tinggi daripada kamu nggak dapat apa-apa dan nggak FOMO, jadinya JOMO ya, atau joy of missing out. Saya pun selalu berpikir ya, sebelum saya eksekusi suatu trade saya berpikir, saya bisa hilang berapa dari trade ini. Kalau saya dari awal udah sepakat, oke, saya bisa hilang 5% dari total kekayaan saya. Oke, ya, saya eksekusi trade-nya. Tapi kalau saya berpikir, oke, saya nggak siap dengan 5% loss-nya. Ya, jadi ya saya kurangi lagi sampai saya merasa nyaman. Karena data dari Caleb and Brown ini menunjukkan kalau drawdown-nya kripto itu bisa sangat masif, teman-teman. Selalu ada yang namanya crash atau dari bull market ke bear market. Bahkan Bitcoin pun ya data historis ini menunjukkan drop-nya bisa sampai 70-80%. Ya, kita tahu di cycle top 2021 ke 2022 ini Bitcoin drop 77%. Bayangkan kalian, oke, saya FOMO Bitcoin, saya mau beli 1 miliar, oke. Tiba-tiba uang kalian tinggal 200-an juta. Apa yang akan terjadi di pikiran kalian? Kalian akan merasa sangat terpukul, ya, terluka. Dan saya nggak mau itu juga terjadi ke teman-teman. Kita lihat di cycle 2018, dropnya 84%. Kita lihat di cycle 2014, mereka dropnya 87%. Jadi, be very aware ya dengan potensi yang namanya market top. Memang sekarang ini Bitcoin lebih mature. Donald Trump endorse ya. Kemudian ada perusahaan-perusahaan ETF. Tapi yang namanya drawdown itu pasti ada. Mungkin ya tidak sedalam ini lagi. Tapi kita tidak akan pernah tahu. Jadi selalu bersiap hal yang terburuk sambil berharap yang terbaik.
Ada juga yang namanya liquidation event, di mana dalam 1 minggu nih, biasanya altcoin tuh bisa drop sampai 50%. Mengapa? Karena altcoin ini aset yang lebih berisiko daripada Bitcoin, valuasinya lebih kecil, dan sekarang ini banyak sekali orang yang pasang posisi altcoin ini dengan leverage. Jadi kalau harganya ini dropnya dalam banget ya. Dan ada yang namanya liquidation event, di mana orang-orang ya yang membeli di harga sini, oke, tapi mereka memiliki power untuk membeli di harga yang lebih tinggi lagi. Dan apa yang terjadi ketika harganya turun? Nah, ini diturunin lebih bawah dari harga rata-rata orang yang harusnya punya exposure di market. Jadi, mereka ini berhutang untuk sesuatu yang nggak mereka miliki. Oke, dan logikanya apa yang terjadi ketika utangnya itu dilikuidasi ya? Harganya jauh lebih turun daripada yang seharusnya mereka miliki. Jadi, sangat hati-hati dengan yang namanya liquidation event dan terjadi beberapa kali dalam setahun. Dan ketiga ya, pahami apa itu yang namanya risk to reward. Ya, risk to reward ini yang membedakan teman-teman trading atau investing dengan yang lainnya ya. Di mana di sini teman-teman bisa batasi berapa yang teman-teman rugi. Oke, dalam satuan tertentu ya ruginya ini biasanya hanya 1 unit. Kalau teman-teman ini ya tepat, teman-teman bisa dapatkan risk to reward 1/2, 1/3, 1/4, di mana teman-teman bisa kehilangan 10 juta tapi memperoleh 30 juta atau kehilangan 10 juta untuk memperoleh 50 juta. Jadi risk to reward ya, ini harus teman-teman perhatikan. Contoh paling gampangnya apa? Oke, misalkan teman-teman beli Bitcoin di 2022 ya, di akhir 2022, kita sepakati ya, misalkan topnya Bitcoin di 120.000. Dari teman-teman beli Bitcoin di 2022, teman-teman hold terus sampai 2025 misalkan. Ini gains atau tingkat keuntungannya ini 636%. Beda cerita, kalau teman-teman masuk sekarang, oke, saya FOMO, saya mau beli Bitcoin sekarang di 96.000. Kalau 96.000 itu run up ke 120.000, teman-teman hanya dapat gains 26%. Beda jauh ya dengan teman-teman yang entry dari 2022. Yang 2022 entry udah dapat 600% kalau ke 120.000. Tapi teman-teman yang entry sekarang ke 120.000 dapatnya 26%. Ya, kalau itu ke 120.000. Kalau ke sini market top dan koreksi, yang mana sebelumnya 70-80%, teman-teman malah nggak dapat 26%, tapi minus 70%, minus 50%. Itu adalah risk to reward yang negatif. Teman-teman mau dapetin 26% dengan berisikokan 50%, 70%. Itu menurut saya tidak masuk akal. Yaitu negatif risk to reward ya. Yang dirisikokan ini jauh lebih banyak ya daripada yang mungkin teman-teman dapetin. Jadi itu perspektif risk to reward yang harus teman-teman pahami. Nah, terakhir, selalu ada pilihan di bidang lain. Saya pun memang di sini mengajarkan tentang kripto ya, tentang investasi kripto, tentang teknologi kripto. Tapi saya pun juga realistis. Sebenarnya di dunia ini nggak hanya di kripto kok kamu ini bisa dapetin duit. Di tempat manapun ada. Kamu bisa kembangin usaha, kamu bisa fokus ke karir, fokus sekolah dulu, oke? Buat nanti dapat karir yang bagus, baru ya nanti kalau kamu punya uang ya kamu investasikan. Jadi nggak hanya di sini ya tempat di mana kamu bisa memperoleh keuntungan. Tapi kalau di sini mau untung, ya kamu bisa belajar. Dan kita juga menyediakan dan memfasilitasi banyak sekali platform yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar. Oke, I think enough ya untuk video hari ini. Saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Semoga bermanfaat.